Halo, selamat datang dalam konten alur cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre trailer action Amerika yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Chuck Russell dan diperankan oleh John Travolta, Christopher Meloni, Rebecca De Mornay, Sam Tramiel, Paul Soan, Luis da Silva, Amanda School, dan beberapa artis lainnya. Dan langsung saja kita ke dalam isi konten alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan kota Columbus, Ohio, di mana terjadi tindakan kriminal di berbagai tempat di kota tersebut, mulai dari perampokan, penjarahan, penembakan, dan pembunuhan. Lalu scene berpindah dan memperlihatkan sebuah keluarga, yaitu keluarga Hill, yang sedang menonton berita dari sang gubernur yang menyatakan bahwa angka kejahatan di kota tersebut telah menurun dengan drastis. Lalu scene pun kembali berpindah kepada Stanley yang baru saja turun dari pesawat dan dijemput oleh istrinya Vivian. Lalu mereka berdua berjalan menuju tempat parkir sembari bercerita dan saling menanyakan kabar. Dan sesampainya Stanley dan Vivian ke tempat parkir, Stanley melihat salah satu ban mobilnya kempes. Dan saat Stanley sedang mencoba ingin memperbaiki mobilnya, tiba-tiba saja datang seseorang ke arah mereka dan meminta uang. Lalu Vivian ingin memberikannya uang, tapi Stanley menolak dan menyuruh istrinya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam mobil. Tak berselang lama, kepala Stanley dipukuli dari belakang dan Stanley pun jatuh tidak berdaya. Dan pria yang sebelumnya meminta uang lantas menarik Vivian dan menusuk Vivian. Dan pada saat itu juga Vivian tewas di tempat. Kejadian itu membuat Stanley sebagai seorang suami menjadi sangat syok. Lalu scene berganti pada ruang penyidikan dengan membawa para penjahat berjumlah 5 orang untuk ditunjukkan pada Stanley apakah salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuh istrinya. Dan Stanley secara refleks mengenali salah satu pelaku yang membunuh istrinya. Kemudian Stanley disuruh untuk menunggu. Sembari menunggu informasi selanjutnya dari pihak kepolisian, Stanley dibuat terkejut karena pembunuh istrinya dilepaskan begitu saja, membuat Stanley menjadi sangat marah dan dendam. Dan pada akhirnya Stanley mengambil keputusan untuk membalaskan dendam istrinya agar mendapatkan keadilan. Lalu Stanley meminta bantuan kepada Dennis, temannya, untuk menyelidiki identitas orang-orang yang telah membunuh istrinya. Dan temannya ini adalah seorang mantan anggota khusus. Scene berpindah pada sebuah bar di mana Stanley sedang mencari salah satu pria yang terlibat dalam kasus pembunuhan istrinya. Dan tidak berselang lama, si pria menyadari Stanley sedang mencarinya dan pria tersebut berusaha untuk lari, namun Stanley dengan sigap berhasil menangkap dan memukuli pria tersebut. Sebelum ditembak, si pria mengatakan bahwa pembunuhan istrinya bukan hanya sekedar perampokan biasa. Tak lama kemudian, Dennis muncul dan mereka berdua menembak mati pria itu. Lalu pada saat ingin membuang mayat tersebut,
Dennis dan Stanley difoto oleh seorang pria. Lalu kemudian scene berpindah pada sebuah bar di mana orang yang mengambil foto Dennis dan Stanley sedang menemui seorang bos penjahat di kota itu untuk memberitahukan apa yang terjadi, dan si bos penjahat pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tentang Stanley dan keluarganya. Tak berselang lama, di tempat Dennis didatangi 3 pria yang hendak membunuhnya, dan salah satunya adalah Charlie yang membunuh istri Stanley. Namun Dennis berhasil melumpuhkan 2 orang pembunuh tersebut, namun si Charlie berhasil melarikan diri. Dan di sebuah tempat tato, Stanley sedang ditato oleh seorang pria yang sedang mencarinya. Dan setelah selesai ditato, Stanley ditodong pistol di kepalanya, dan terjadilah perkelahian yang membuat pria tersebut akhirnya tewas oleh Stanley. Usai membunuh, Stanley kabur dengan membawa tas yang berisi dengan obat-obatan terlarang dan uang. Stanley dan Dennis menggunakan tas tersebut untuk menjebak Charlie dalam ruang VIP sebuah bar, dan adu tembak pun terjadi dalam ruangan itu. Sebelum ditembak, Charlie memberitahukan bahwa pembunuhan Vivian, istrinya, atas perintah bosnya, yaitu Lemmy Kay, si bos penjahat. Singkat cerita, Lemmy marah dan mengincar keluarga Stanley. Lalu kemudian Lemmy datang dan menyandra Abby, anaknya Stanley, dan menyuruh Abby untuk menelpon ayahnya untuk datang. Abby pun menelpon Stanley, tapi Abby di sini menggunakan bahasa isyarat bahwa keluarganya dalam bahaya. Dan sesampainya Stanley di rumah Abby, Stanley masuk menggunakan pintu belakang dan langsung menembak anak buah Lemmy. Dan dengan cepat Lemmy menyandra Abby dan menodongkan pistol ke kepala Abby sambil menyuruh Stanley untuk menjatuhkan senjatanya. Tapi Dennis yang dari kejauhan sedang membidik Lemmy untuk melindungi Stanley dan Abby, lalu melepaskan pelurunya dan mengenai Lemmy. Dan perkelahian pun terjadi antara Stanley dan Lemmy. Sementara itu anak buah Lemmy yang berjaga di luar rumah mendengar suara tembakan yang berasal dari arah Dennis, lalu menembak Dennis dan membuatnya terjatuh. Dengan keahlian Dennis yang dulunya adalah seorang pasukan khusus, dengan sigap Dennis bangun dan menembak mati anak buah Lemmy. Lalu scene berpindah di dalam rumah di mana Stanley berhasil mengalahkan Lemmy dan mencoba menanyakan tentang pembunuhan Vivian, istrinya. Dan ternyata otak dari dalang pembunuhan istrinya adalah sang gubernur. Setelah itu Stanley dibuat terkejut karena sebuah peluru menghujam kepala Lemmy. Dan ternyata yang menembak Lemmy adalah detektif yang menyelidiki kematian Vivian. Dan mereka pun saling menodongkan pistol. Lalu kemudian muncul rekan dari detektif jahat dan korup ini dari belakang Stanley. Tiba-tiba Dennis masuk dan memukul pingsan detektif korup dan jahat itu. Lalu scene kembali berpindah ke mobil agar detektif jahat ini bisa mengantar Stanley dan Dennis ke rumah kediaman sang gubernur. Singkat cerita, akhirnya Stanley bisa masuk ke dalam rumah sang gubernur dan terjadi perlawanan dari sang gubernur. Namun pada akhirnya Stanley berhasil membunuh sang gubernur. Setelah itu datanglah para polisi dan penembak jitu untuk menangkap Stanley. Dan pada saat Stanley keluar, ia ditembaki oleh para polisi karena dianggap sangat berbahaya. Kemudian scene berpindah ke rumah sakit
yang memperlihatkan Stanley sedang terbaring, dan ternyata Stanley di sini tidak mati dalam penembakan itu karena ia memakai rompi anti peluru pemberian Dennis. Tak lama kemudian datang seorang polisi yang berencana akan membunuh Stanley. Tetapi di sini Stanley sudah mengetahui terlebih dulu dan langsung menembak mati polisi tersebut. Dan Dennis pun datang dan membawa Stanley untuk keluar dari rumah sakit itu tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu scene berpindah dan memperlihatkan Abby dan suaminya di depan sebuah rumah. Abby menerima surat dari Stanley yang memberitahukan bahwa Stanley baik-baik saja dan masih hidup.